lupa like dan subscribe. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya saya pribadi dan juga umumnya bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga para pemuda dan para pemudi semua yang hadir, khususnya panitia penyelenggara peringatan dilahirkannya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ta'mir masjid, dan juga Bapak Ketua RT dan RW setempat, dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua. Kita bisa berkumpul bersama untuk memperingati kelahiran atau dilahirkannya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya selaku menggantikan jadwal kakak saya Muallim Idris dengan telatnya kedatangan saya yang sebentar lagi insyaallah akan dikumandangkan azan maghrib. Namun di sini ada hikmahnya. Hikmahnya kita akhiri daripada sore hari ini. Kalau yang orang-orang sekarang itu bilang itu waktu senja, dengan melihat pemandangan pantai mungkin, atau pemandangan pegunungan atau perbukitan mungkin, kita akhiri waktu senja ini dengan memuji kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana salah satu ulama besar itu beliau pernah menyampaikan, bahkan juga menyampaikan dalam salah satu karangan kitab beliau yang bernama Kifayatul Atqiya. Itu di situ beliau meriwayatkan, sesiapa saja yang membaca salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bahkan sampai memuliakan dan memuji, mengagungkan kepada beliau, maka niscaya itu keluar daripada lisannya itu sebuah aroma, yang aroma itu lebih wangi, lebih semerbak baunya daripada minyak wangi yang ada di alam dunia, yang aromanya tersebut itu menembus sampai kepada 7 lapis langit, bahkan sampai kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan aroma tersebut mampu menggoncang kepada arsy-Nya Allah dan para penduduk langit, sehingga
ketika aroma ini sampai dinaikkan Allah Subhanahu wa taala kepada langit, tujuh lapis langit, bahkan sampai kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ketika para malaikat mendapati aroma tersebut, maka mereka setiap per individu para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di alam dunia daripada selain bangsa jin dan manusia, mereka semua memintakan ampunan kepada Allah, kepada seseorang yang membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada orang yang mengagungkan, memuliakan, bahkan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ketika ditanya apa yang didapatkan bagi seseorang yang mengagungkan, memuliakan, bahkan cinta dan mengikuti kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya yang tahu kemuliaan yang didapatkan oleh orang tersebut hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena balasannya langsung Allah yang menyiapkan tanpa ada perantara, seperti itu. Dan juga kemudian dari perkumpulan kita ini semua, tidaklah kita akan mengakhiri perkumpulan ini, melainkan ketika tatkala kita akan bangkit daripada duduk kita masing-masing tuh, melainkan Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan juga tidaklah kita berdiri bangkit selesai daripada perkumpulan kita yang sekarang ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan setiap doa, munajah kita, hajat-hajat kita yang selama ini kita panjatkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan sebabnya perkumpulan ini, Allah hujankan rahmat kepada kita semua. Dan menjadi salah satu sebabnya kita dengan wafat husnul khatimah. Nah, kemudian sebetulnya saya ini kurang pantas duduk di depan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat Al-Faqir muliakan. Karena faktor pertama, saya lebih muda dari bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi kurang ajar kayaknya. Kemudian yang faktor kedua, saya belum bisa bahasa yang halus seperti orang-orang biasa berbicara antara orang Sunda dengan Sunda kepada yang lebih tua. Sedangkan saya berbicara dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau dibilang Masya Allah mu'alim, enggak, bukan. Ini enggak ada Masya Allahnya. Karena ini bahasanya bahasa umum gitu ya. Kan harusnya kan kalau kepada yang lebih tua harus lebih berakhlak. Sedangkan saya pakai bahasa Indonesia, enggak ada akhlaknya gitu kan. Jadi saya minta maaf sekali sebelumnya, beribu-ribu kata maaf, karena sebab saya juga sejujurnya belum bisa bagus dan baik di dalam susunan kalimat bahasa Sunda saya. Cuman saya minta doa dari para hadirin, bapak-bapak dan ibu semuanya, semoga dengan berkahnya perkumpulan ini tidak mengurangi keberkahan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semua, dengan sebab kita berkumpul bersama dengan bertujuan memuliakan, mengagungkan, bahkan mahabbah dan merindukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Al-Faqir, saya pribadi akan sedikit menyampaikan daripada sebuah kata-kata mutiara Ka'bil Ahbar. Al-Imam Ka'bil Ahbar ini dulunya beliau ini adalah salah seorang ulama atau ahli ilmu daripada kalangan Yahudi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam dunia. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus ke alam dunia di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Imam Ka'bil Ahbar beliau masuk Islam, alhamdulillah. Nah, kemudian belum menyampaikan al-husunu lil mu'minina minasyaitani salathun, penjagaan diri bagi orang-orang yang mukmin daripada gangguan dan tipu daya syaitan itu ada 3. Yang pertama, al-masjidu hisnun. Kalau kita pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tipu daya syaitan dan
gangguan syaitan dan juga bisikan-bisikan syaitan, maka seringlah kita datang ke masjid. Untuk apa? Sholat berjamaah, hadir pengajian, ya, membaca maulid bersama-sama, mengkaji ilmu agama Allah, memperdalam ilmu pengetahuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga untuk mengenal lebih dekat lagi siapa itu Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, siapa nama ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya mau tanya sama adik-adik yang ini. Namanya ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Namanya siapa? Abdullah. Alhamdulillah. Nama ibunya? Nama ibunya? Siti Aminah. Alhamdulillah, berarti di kampung ini Allah anugerahkan penduduk-penduduk yang mengenal kepada nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang semoga kampung ini bisa lebih kenal lagi, lebih dekat lagi, bahkan lebih cinta lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat, sampai keturunan habis, ya, semuanya warga kampung ini kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kuat ikatannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkahnya para ulama, para aulia, terkhususnya guru kita semua Abuya Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi, mata'anallah bituli hayati wa hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Kemudian yang kedua itu wa dzikrullahi hisnun, dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala itu juga akan menjaga kita daripada tipu daya syaitan. Ya. Dan yang terakhir adalah wa qiraatul Qur'ani hisnun. Membaca Al-Qur'an itu adalah penjagaan untuk kita semua, tameng untuk kita semua daripada tipu daya syaitan. Ya. Yang semoga walaupun pertemuan ini sedikit atau ilmu ini yang disampaikan tidak banyak, tidak panjang lebar, tapi bisa menjadi manfaat dan keberkahan untuk kita semua, khususnya untuk putra-putri kita semua, dan juga untuk semua warga masyarakat yang ada di kampung ini semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dengan berkahnya perkumpulan ini, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah kabulkan doa-doa kita, Allah jadikan kita semua orang-orang yang soleh, solehah, ahli istiqamah dan taqwa. Dan juga Allah jadikan kita lebih mahabbah, rindu lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih kenal lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan berkah perkumpulan ini menjadikan kita sebab dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Allah mudahkan langkah untuk kita beramal saleh. Allah mudahkan untuk kita menjadi orang ahli taat dan ahli istiqamah, dan juga selalu hadir di dalam majelis-majelis ilmu dan majelis yang di situ dipuji, di dalam majelis tersebut memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan berkah majelis ini Allah jadikan keimanan tetap di dalam hati kita sampai kita wafat dengan wafat husnul khatimah. Ya. Sedikit Al-Fakir ingin berbagi amalan. Itu amalannya ijazah dari Sayyidil Walid yang mulia Habib Abdurrahman Bilfiqih. Amalannya itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqbili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu dibaca 7 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Insyaallah nanti Al-Fakir sharekan melalui WhatsApp dari panitia. Nanti bisa dibagikan lagi kepada warga masyarakat. Fadilahnya insyaallah hajat apa saja dimudahkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia ataupun hajat akhirat. Atau mungkin ada yang belum menikah, Allah mudahkan mendapatkan jodoh yang soleh-solehah. Atau mungkin yang belum punya keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh-solehah. Atau mungkin ada yang punya kesulitan dari perkara dunianya, insya Allah dimudahkan perkara dunianya, berkah sholawat tersebut. Ajaztukumul ijazah, maka kalian menjawab apa? Qabilnal ijazah. Ajaztukumul ijazah, qabilnal ijazah. Ya, nanti saya sharekan ke panitia yang semoga ini menjadi berkah untuk kita semua bersama. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sekali lagi
saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan Al-Fagir yang sehingga sampai ke waktu azan maghrib ya. Tapi semoga ini menjadi berkah untuk kita semua bersama, bisa lebih dekat lagi dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa Al-Fagir sampaikan. Sekian dari Al-Fagir. Apabila ada salah kata dan penyampaian, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.